Shalom. Sekali lagi Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi. Saya sampaikan salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Baik kita yang ada di gereja maupun yang sedang online di rumah, saya salam seroja, ya. Selalu sehat rohani dan jasmani. Puji Tuhan, hari ini kita akan ibadah, kita akan memuji Tuhan, kita akan muliakan nama Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Bapa kita, Bapa yang di surga. Haleluya, haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Kami naikkan syukur, oh haleluya, 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 terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang ada di surga. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Oh Tuhan, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Tuhan, kami berterima kasih. Bapa, oh haleluya, ku berterima kasih. Sungguh Tuhan, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Oh, ku naikkan syukurku, oh haleluya, kan syukurku buat hari yang Kau beri.
mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Yang ada di gereja semua berdiri. Kita katakan kunaikan syukurku. Oh, kami bersyukur Tuhan buat hari yang kami tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah, Engkau tak pernah terlambat. Amin Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidup. Katakan besar setiamu Tuhan. Besar setia, besar setiamu. Oh, sekali lagi, besar setiamu. Setiamu di sepanjang hidup. Haleluya, oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan karena kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang setia. Bapa, kami bersyukur atas setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh, Tuhan kami bersyukur. Hanya segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, oh, haleluya. Segala pujian bagimu. Segenap nafas. Oh, surga bumi kan berseru, kudus Tuhan. Segala pujian. Oh, sangkan nama. Amin Tuhan. Surga bumi kan berseru, kudus, kuduslah Tuhan nama. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan nama. Sekali lagi katakan kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan nama. Haleluya, haleluya, mulia bagi Tuhan. Haleluya. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami datang. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Amin. Bagi pekerjaanmu, gerejamu di tempat ini. Kami ada di tempat ini untuk kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan.
Segala pengagungan hanya buat Engkau. Yesus. Hari ini kami mau menyembah, memuji Engkau, bersuka cita. Dan biarlah Tuhan bertahta di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Engkau memberkati ibadah kami. Engkau menguduskan tempat ini, menguduskan setiap kami, melayakkan kami. Kami percaya hari ini ibadah kami menjadi ibadah yang dahsyat. Amin. Ibadah yang diberkati Tuhan. Amin. Ibadah yang sungguh diurapi Tuhan. Semua hamba-Mu yang melayani dalam kuasa pengurapan Tuhan. Dan semua umat-Mu merasakan lawatan-Mu Tuhan. Amin. Pribadi lepas pribadi. Kami percaya hari ini Kau menjadi pusat pujian, penyembahan, pengagungan kami. Dari awal sampai akhir, kedaulatan Tuhan, kuasa-Mu nyata. Amin. Memimpin, nyata bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau tabiskan ibadah kami. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Sekali lagi, saya mau berikan satu salam buat Bapak Ibu yang bisa hadir di gereja maupun yang ibadah di rumah. Saya bikin salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Wah, dahsyat. saya yakin di rumah juga akan pasti melompat-lompat. Hari ini kita bersyukur karena secara ini bukan sesuatu yang tidak disengaja, tapi Tuhan berikan anugerah sama kita. Sebelah kiri saya itu ada tulisan HUT, HUT 18 tahun. Ini boleh ada. Ya. Ya. Ya saya percaya. Saya percaya bahwa berapa ya? 18 tahun kita ini air matanya ini. Ya, saya bukan bersedih, tapi saya bersyukur bahwa ngomong 18 tahun kok susah ya. Padahal 18 tahun itu angka yang harusnya kita melompat. Amin. Kita sudah dewasa. Saya percaya bahwa usia 18 tahun memberikan kita motivasi yang lebih lagi. Saya sekali lagi tetap semangat. Saya mau bertanya yang di sini maupun yang di rumah, sekali lagi tetap semangat. Puji nama Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita, Yesus yang kita sembah sungguh luar biasa. Haleluya. Kasihnya tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Amin Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada berkesudahan. Haleluya. Kita katakan Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Amin. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, kami melihat kasih-Mu Tuhan tak pernah berakhir. Katakan amin. Tuhan Yesus baik, sangat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus
amat baik untuk selama-lama. Tuhan Yesus baik. Yo. Tuhan Yesus baik. Sungguh baik untuk selama-lama. Sampai selamanya. Untuk selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus itu sungguh baik. Amin. Haleluya. Yo. Haleluya. Kami percaya Tuhan, di usia kami 18 tahun, kami mau terus maju bersama Tuhan. Kita siap melangkah. Haleluya. Ho. Semua. Ho. Sama-sama kita berkatakan selangkah. Selangkah demi selangkah, maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gentar. Katakan imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup katakan dahsyat. tanah Dia yang bekerja menguatkan Aku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Musuh gemetar. Karena siapa? Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja.
Engkau besar di dalamku. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau terus melangkah. Kami mau terus mengucap syukur Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat kami. Haleluya, haleluya. Ora base, ora serare, ora sekeraboya. Quiero ser, aleluya, ser así. Por ser que ora ser, aleluya, ora ser, aleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allah, ya Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya ya Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami tak pernah tahu apa yang menjadi rencana dalam hidup kami. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan terima kasih. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Amin Tuhan. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Si Tuhan, benar Tuhan, kami tak pernah tahu apa yang ada dalam pikiran Tuhan, tapi kami tahu Engkau Tuhan Allah yang setia. Engkau punya rencana yang besar buat kami Tuhan. Haleluya. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang
tangan. Oh, ucapan terima kasih kami Tuhan kepadamu. Haleluya. Kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus, puji syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Jangan bangkit, semua bangkit berdiri. Hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ya namo sena ya rapa parana ya rapa sena ya rapa ina ya rapa sena mo rena ya rapa ini namo rena ya rapa sena irena ya rapa parana ya rapa kemuliaanmu ada di tempat ini. Tidak ada kekuatan jahat yang boleh bertebaran di ruangan ini, karena roh Bapa sedang melayang-layang di tempat ini untuk menyatakan kuasa. Dan kami memuji Engkau Bapa untuk kasih-Mu yang dasar. Meno murinahaya rabasena. Kasih karunia yang nyata bagi gereja kasih karunia jemaat Berea. Hari ini 18 tahun yang lalu, tangisan, air mata, iman, kepastian melangkah dalam kuasa wibawa Tuhan, menanggapi janji panggilan surgawi, melaksanakan kebenaran, dan buktinya hari ini sekali lagi kami bersyukur. Hamba-Mu Pastor Ben dan Ibu dan semua pimpinan pengurus jemaat, semua jemaat Tuhan, mereka bersyukur kepadamu Tuhan. Kami memuji Engkau, karena tanpa-Mu Bapa tidak ada sesuatu yang baik yang bisa kami kerjakan. Dan hari ini kami tahu Tuhan ada di sini. Dan ketika Tuhan ada di sini, Tuhan menyelesaikan banyak hal yang tidak sanggup kami kerjakan. Diberkatilah kami ya Bapa, karena Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Dan kami mau mendengarkan sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim worship yang sudah melayani hari ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mengucapkan syukur terima kasih untuk Pastor Ben dan Ibu, semua rekan-rekan pengurus yang memberi kepercayaan hari ini saya ada di sini. Lama kita tidak bertemu oleh karena kondisi bangsa kita, namun selalu kita bertemu dalam doa dan percaya Tuhan pelihara kita sekalian. Mohon maaf istri saya tidak bisa hadir bersama. Hormat buat Pak Ben dan Ibu dan semua pimpinan pengurus dan jemaat Tuhan. Selamat ulang tahun. Atas nama 187 jemaat lokal di seluruh Indonesia, jemaat GKRI, saya sebagai Ketua Umum Sinode
menyampaikan selamat ulang tahun bagi GKRI Berea. Apa yang disampaikan Pastor Benin tadi dalam doa pembukaan, bahwa apa yang dimulai di dalam Tuhan akan diteruskan sampai hari Maranatha. Tentu ada tangisan, tentu ada tantangan, tapi lebih banyak sukacita untuk kita lihat buah-buah kekal yang Tuhan buat. Terima kasih sekali lagi. Mari kita terus bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Ada banyak hal yang sedang Tuhan mau kita kerjakan. Mari kita fokus dan kita lihat Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita bersyukur karena Tuhan sejauh ini memelihara kita. Ya, jadi tema kita adalah berlimpah kasih karunia dan ucapan syukur. Saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang hebat. Saya memang mencatat beberapa hal dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. Firman Tuhan kita lihat bersama-sama ada di screen, dan bahwa Tuhan luar biasa ya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Siapa Dia? Yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Bapak Ibu dengar, tidak pernah ada kepercayaan tanpa kesetiaan. Hanya ketika seseorang setia, Tuhan akan tambahkan lagi, dan semakin banyak. Bahkan Tuhan bawa sehingga sampai kepada tujuan Tuhan penuh. Hanya ketika Anda setia. Bukan karena Anda pintar kita sangat butuhkan. Tetapi kesetiaan adalah sebuah modal utama yang harus membawa kita. Tanpa kesetiaan kita tidak bisa. Sehingga saya memuji Tuhan karena GKRI Berea setia. Pak Beni dan rekan-rekan hari itu datang di Muhammad Ramdan. Saya kira masih ada ya. Tuhan Yesus memberkati untuk memulai jemaat ini, dan saya dengan senang hati memberi motivasi, silakan, karena toh pekerjaan Tuhan ketika masing-masing kita dipanggil untuk melayani Tuhan, ya Tuhan yang menolong kita. Selalu saya bicara dengan rekan-rekan, yang panggil kita Tuhan, bukan gereja. Gereja hanya organisasi untuk menolong memelihara kita dalam persekutuan. Tapi yang panggil kita adalah siapa? Tuhan. Dan kalau Tuhan yang panggil kita, siapa yang bertanggung jawab atas kita? Tuhan bertanggung jawab atas kita. Sehingga kita tidak perlu takut. Orang tua kita yang mendahului kita sudah memberikan teladan bagi kita. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, bapak ibu kita yang cinta Tuhan, yang setia, berdoa, mengasihi kita. Mereka sudah mengalami itu. Dan kita tinggal meneruskan ketika kita lihat teladan hidup. Jadi hari ini saya ingin ulangi lagi bahwa Tuhan yang menganggap kita setia, lalu Tuhan mempercayakan pelayanan ini. Terima kasih Pak Ben dan Ibu, kesetiaannya nyata sampai hari ini. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang pengnaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Wow, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Sekalipun tadinya kita orang yang jahat, tapi Tuhan tidak terbatas dengan kejahatan kita. Ketika Tuhan pilih untuk tujuan Tuhan. Dan Tuhan tidak mengingat-ingat segala kesalahan dan dosa kita. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 17, kita tahu ayat itu. Alkitab berkata, aku tidak mengingat segala pelanggaran dan dosa. Tuhan melupakan. Coba lihat kanan kiri. Kalau Tuhan aja lupakan dosa kita, ya, kenapa kita ingat-ingat dosa sahabat kita? Ya, Tuhan saja lupakan segala pelanggaran kita yang pendeta mungkin tidak tahu, pastor enggak tahu, pimpinan jemaat enggak tahu. Tapi Tuhan tahu, tapi Tuhan bilang aku lupakan. Ketika engkau datang dan engkau mohon belas kasihan Tuhan. Siapakah kita? Karena itu mari kita melihat kebenaran. Paulus berkata bahwa dia orang jahat, orang ganas, pembunuh. Bahkan
saat ini kita boleh berkata, banyak hamba Tuhan berkata Paulus itu teroris. Ya, mengapa? Karena dia bunuh banyak sekali orang Kristen pada awal-awal gereja. Tapi kenapa Tuhan pelihara dia? Tuhan panggil. Tuhan punya tujuan luar biasa. Dan kita ngerti sekarang bahwa tulisan di dalam Alkitab yang paling banyak, surat-surat ditulis oleh Rasul Paulus. Wow. Jadi kalau ada yang nakal-nakal, bilang sebentar lagi Tuhan tangkap kamu untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi tidak usah marah lah kita, karena kita makin marah juga sedih hati kita. Kita lihat aja Tuhan, kan Tuhan yang melahirkan dia, Tuhan yang punya dia. Aku sudah sampaikan firman, tinggal aku tunggu lihat bahwa Tuhan bertindak memutar balikkan dia untuk kembali ke jalan benar dan diberkati sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak-anak yang sedikit tidak taat, jangan dimarahin terus ya. Ya, karena mereka akan terus stres. Doakan dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Ya. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpah kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Wow, jadi semakin ada buat kekeliruan, kasih Tuhan semakin melimpah. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka aku yang paling berdosa. Ya. Siapa di sini yang tidak berdosa? Atau siapa yang sadar dia paling berdosa? Ya, tentu masing-masing kita malu angkat tangan ya. Tetapi kalau kita sadar bahwa kita orang berdosa, Tuhan bilang, sekalipun Anda paling berdosa, tapi aku mengasihi engkau. Aku mencintai engkau, aku tidak membuang engkau. Sehingga aku melihat jalan-jalan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ada banyak hal yang bisa kita lihat dari kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya sesuai dengan tema kita bahwa kita menikmati kasih karunia Tuhan, berlimpah kasih karunia. Wow. Karena kelimpahan kasih karunia itu, maka kita ada sebagaimana kita ada. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena kasih sayang-Mu. Kami menikmati semua yang baik karena kasih sayang Tuhan. Tuhan menambahkan usia bagi GKRI Bereal karena kasih sayang Tuhan. Karena Tuhan rindukan, ada banyak hal yang dikerjakan. Tuhan tidak terlalu butuh dengan uang kita.
Tuhan tidak terlalu butuh dengan semua yang kita punya. Karena itu punya Tuhan. Tuhan sangat merindukan ada jiwa-jiwa yang dipersembahkan bagi kerajaan Bapa. Dan hari ini kita berulang tahun dengan melihat kasih karunia yang sangat melimpah. Saya menulis secara cepat bahwa kasih karunia dipakai sebagai terjemahan dari kata Ibrani ken, artinya perbuatan atasan atau Allah yang menunjukkan kepada bawahannya yang sebenarnya bawahannya tidak dapat menerimanya. Sebuah tindakan atau pemberian yang diberikan kepada seseorang secara cuma-cuma dengan saudara bahwa orang tersebut tidak layak menerimanya. Puji Tuhan, itu bagian dari istilah ken, kasih karunia. Dalam bahasa Ibrani ken, dalam bahasa Yunani charis, yang menjelaskan bahwa kata charis dipakai untuk menunjukkan arti pengampunan. Pengampunan dari Bapa kepada manusia atau manusia kepada manusia. Sebuah hal yang sesungguhnya kita tidak layak menerima, tapi kita diberikannya sebagai hadiah cuma-cuma yang kita hanya menerima dan percaya bahwa itu luar biasa. Dan itu yang banyak orang tidak bisa paham. Mereka berkata, kenapa terlalu mudah? Kenapa begitu mudah? Kami berpuasa, kami melakukan semua, tapi kalian sangat mudah hanya percaya dan menerima anugerah itu. Itu sebuah hal yang tidak harus kita usahakan, tapi Tuhan mengasihi kita. Kalau kita ada hari ini, Bapak Ibu sekali lagi, bahwa charis bagian dari karya Bapa, kasih karunia yang menyatakan pengampunan, kelepasan dari Bapa, dari Yesus, tahu juga dari kita sebagai sesama anak-anaknya Bapa. Di dalam kebenaran firman Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan luar biasa, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Itu berkaitan kasih karunia. Bapak Ibu, lihat suami istri masing-masing sekali lagi. Karena suami istri boleh pelukan kan? Kalau yang jauh kan enggak. Bilang, Mam, Pap, mari kita saling mengasihi. Mari kita saling mengampuni. Karena waktunya kita mengalami kasih karunia Tuhan. 18 tahun kasih karunia itu harus semakin melimpah. Harus semakin melimpah. Tadi Pak Jo menangis di sini, saya melihat sebuah perenungan. Betapa Tuhan luar biasa. 18 tahun. Benar ada tangisan, benar ada tantangan. Tapi lihat Tuhan tidak berubah. Tuhan sedang berjuang. Ada orang yang tentu membuat banyak hal, mungkin melukai hati Bapak Ibu. Tapi dengarkan, lepaskan kasih, lepaskan pengampunan. Karena kita sedang ada di jalan yang benar. Kita sedang melakukan apa yang Tuhan mau. Biarkan ulang tahun ini menyegarkan hati kita sekali lagi. Nah, mari kita melompat, kata Pak Yohanes tadi. Melompat untuk meraih semua janji Tuhan. Ketika Anda bertemu dengan sahabat-sahabat Anda, haleluya saja, senyum aja. Tuhan memberkati Anda. Itu membawa kita untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Betapa Tuhan mau kita saling mengampuni. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu pun perbuatlah demikian. Haleluya. Ini firman bukan? Ini firman. Dan ini bukan Tuhan hanya bilang coba-coba, tidak. Ini perintah. Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Sebagai gereja, antar hamba-hamba Tuhan, sebagai persekutuan besar, mari kita hidup. Saya bangga GKRI Berea adalah salah satu dari 180 jemaat yang setia mengasihi Tuhan dan membangun kerajaan Allah. Selalu menebarkan Injil, menyampaikan Injil. Dan lihat bahwa Tuhan
pasti membuat semuanya berbuah untuk kerajaan Bapa. Saudara-saudara, kasih karunia artinya pemberian yang terbesar bagi manusia. Pemberian. Karena begitu besar kasih Allah, kita hafal ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Senyum dulu, goyang-goyang badan dulu. Puji Tuhan, karena aku menikmati kepastian untuk ada di dalam kekekalan. Ya. Kondisi Indonesia hari ini tidak pernah akan bisa memisahkan Bapak, Ibu, dan saya dari kepastian untuk menikmati kekekalan. Di dunia ini orang Jawa bilang hanya mampir ngombe, karena itu tidak usah takut. Kita hanya sementara. Rumah kita bukan di sini, rumah kita ada di sorga. Tapi selama Tuhan beri kita ada di bumi, mari kita menjadi berarti bagi banyak orang. Dan itu yang Tuhan mau. Saya ingat ibadah anak dulu menyanyi, rumahku ada di dalam surga, dan seterusnya. Ya. Jadi rumah kita bukan ada di sini, rumah kita ada di sorga. Tapi Tuhan mau ketika kita hidup di sini, kita juga bahagia. Karena di sorga mulai dari bumi. Ketika saudara saya percaya kepada Tuhan, sorga sedang dimulai di dalam hidup kita. Karena itu dalam keluarga kita mesti saling menghargai, mesti saling menghormati, mesti saling menopang, mesti saling melakukan keluarga. Mari berea. Tidak boleh ada dusta di antara kalian. Ya. Harus menjadi jemaat yang saling menghormati. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kita. Sebab Alkitab berkata ketika kita bersama-sama hidup rukun dalam Mazmur 33, Alkitab berkata, masih ingat bukan? Kalau kita hidup rukun, hidup bersama-sama, maka luar biasa. Ya. Tuhan mengalirkan pengurapan, tapi juga Tuhan mengalirkan berkat, kehidupan. Berapa lama? Selama-lamanya. Jadi kadang kita takut. Mari pegang firman, kuncinya adalah hidup rukun dengan Bapa, dengan sesama. Nah, Alkitab memberikan bagi kita bahwa sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ayat 17 bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bapak Ibu nanti baca Yakobus 1 ayat 17. Dan pemberian yang baik, anugerah yang sempurna diturunkan dari Bapa segala terang, dan di dalamnya tidak ada perubahan, tidak ada bayangan, tidak ada pertukaran. Jadi ketika Bapa itu beri kepada kita, sekali Dia beri, Dia pasti beri. Dan Dia tidak pernah menarik kembali. Hanya setan ingin mencurinya, tapi Tuhan berjuang untuk kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Bapak Ibu, ada 3 hal penting di dalam ulang tahun ini. Meresponi kasih karunia. Yang pertama, mari bersyukur. Bersyukur untuk perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kita. Bersyukur untuk keselamatan, perlindungan, kuasa, berkat, kesembuhan, kelepasan, banyak hal. Kalau kita baca Mazmur 103, dia katakan apa? Masih ingat? Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Boleh dihitung dari memulai GKRI 18 tahun yang lalu sampai hari ini, ada berapa banyak orang yang Tuhan menangkan untuk kerajaan Bapa. Boleh dihitung. Supaya kita boleh katakan, Tuhan terima kasih. Tuhan kami bersyukur. Matur sembah nuwun. Terima kasih Tuhan. Tuhan kamsia ya, karena jiwa-jiwa. Dan terima kasih karena Engkau memakai kami. Nah, Alkitab katakan mari bersyukur. Setiap kali kita ulang tahun pasti kita katakan Tuhan terima kasih untuk 1 tahun yang Tuhan tambahkan bagi kami. Tuhan terima kasih untuk semuanya Bapak. Terima kasih untuk apa yang Tuhan buat. Sehingga tidak ada kata yang jauh lebih indah selain kita katakan sekali lagi, Bapak terima kasih. Kasih karunia membawa kami untuk boleh memuji Tuhan.
bersyukur untuk semua yang baik yang Tuhan kerjakan. Bersyukur karena Tuhan telah memberkati GKRI Jemaat Berea. Puji Tuhan untuk Bapak Ibu yang setia. Terima kasih untuk perjuangan. Terima kasih untuk tantangan yang dilewati. Terima kasih untuk air mata. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih pengurapan. Terima kasih kuasa. Terima kasih yang Tuhan kerjakan. Berkat demi berkat, kelimpahan demi kelimpahan. Terima kasih kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih. Tidak ada hal yang lebih indah selain kita berkata terima kasih. Dan saya katakan tadi berapa jiwa. Sesuai dengan 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan sabar. Orang berkata, wah Tuhan lalai. Tidak. Tuhan sabar supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Bapak Ibu dengar, Tuhan sabar supaya jangan ada keluarga kita yang binasa. Tuhan sabar supaya tidak ada sahabat kita yang binasa. Mari kita bersukacita, mari kita bersorak-sorai, kita melompat bagi Tuhan. Karena hari ini kita melompat karena kepercayaan Tuhan, melompat karena Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup. Sekali lagi bilang kanan kiri, mari bersyukur. Ini hari yang Tuhan beri. 18 tahun yang lalu. Wow, luar biasa. Bersama-sama dengan Berea hari itu ada salah satu jemaat juga di sini, tetapi tidak setia. Ya jalannya ya sendiri ya kita memuji Tuhan. Saya memberi arahan, memberi pengertian, tapi masing-masing orang punya keputusan. Tapi saya bangga Pak Bene dan rekan-rekan melakukan apa yang Tuhan mau. Akhirnya Bapak Ibu, Tuhan akan bertanya kepada kita. Lalu Dia akan bawa kita, baiklah hambaku yang baik dan yang setia. Baik dan setia. Berkaitan dengan rasa hormat kita kepada Tuhan. Menghargai panggilan Tuhan. Memperjuangkan panggilan Tuhan. Dan maju sekalipun ada badai untuk terus setia. Maka Mazmur pasal 84 yang menjadi tema kita. Bahwa Tuhan luar biasa. Makin hari kita harus semakin kuat. Sekalipun melewati lembah baka, lembah air mata, dirubahnya menjadi lembah yang bermata air, yang menyegarkan. Mungkin orang berkata susah, tapi ketika Anda melewati itu, Tuhan akan buat itu menjadi tempat yang bermata air. Banyak orang datang dan minum, banyak orang akan dipuaskan, banyak orang mengalami kekuatan, pemulihan, berkat, dahsyat, hebat, luar biasa. Dan itu Tuhan bagi kita, bagi GKRI. Makin hari makin kuat dia berjalan untuk menghadap Allah di Sion. Wow, apa yang kita rindukan? Sion, kota Allah. Ke Sion. Ada satu pun. Kita berjalan ke Sion. Kami berjalan ke Sion. Karena itu jangan peduli dengan tarikan kekuatan jahat. Taruh pandangan Anda ke Sion. Dan berjalan maju terus. Dan jangan takut. Karena Dia menggenggam kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Kasih karunia membawa kita mengintrospeksi diri kita. Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang sukar yang kita hadapi. Tapi ketika kita mengintrospeksi hidup kita, pelayanan kita,
Kita sadar bahwa kita manusia terbatas. Kita sadar bahwa ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita lompati. Dan kadang-kadang kita jatuh. Tapi itulah kehidupan. Karena itu mari jangan takut. Ketika kita berevaluasi semuanya. Kita boleh melihat bahwa Tuhan mau supaya kita siap untuk berbuat. Tuhan mau supaya kita berjanji dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam 1 Timotius 1:16, tetapi justru karena itu aku dikasihi hani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Ada evaluasi diri. Saya mungkin tidak bisa seperti yang lain. Tetapi saya tidak harus membandingkan diri saya dengan orang lain. Saya mesti mengevaluasi apa yang Tuhan percayakan. Intan yang Tuhan percayakan. Sudahkah saya mengembalakan itu secara baik? Sudahkah saya mengayomi, pelihara itu secara baik? Sudahkah saya membawa mereka ke air yang tenang? Sudahkah saya membawa mereka ke padang rumput yang hijau? Sudahkah mereka tahu tentang nama Tuhan yang menyegarkan? Evaluasi itu menolong kita untuk bertelut sekali lagi. Tuhan tolong kami. Tuhan kami hamba-hamba-Mu. Kami merindukan sesuatu yang lebih lagi. Tuhan tolong kami di usia yang dini ini Tuhan. Sesuatu yang terjadi lebih lagi. Dan itu Tuhan mau. Teman. Evaluasi dalam hubungan suami istri. Kekeluargaan. Iblis selalu menunggu waktu yang tepat. Untuk mencelakakan kita. Karena itu pelihara rumah tanggamu. Pelihara keluargamu. Pelihara di hadirat Bapa. Karena untuk itulah Tuhan mau. Supaya saudara dan saya mengalami kebahagiaan itu. Mungkin ada ayah, ada ibu yang mencerai hati anak-anaknya. Dalam perjalanan 18 tahun ini. Tuhan tolong ada perubahan. Tuhan tolong ada hal yang luar. Ayah yang kasar mungkin. Anak-anak yang tidak hormat mungkin. Tapi ini waktunya. Dalam usia kita evaluasi. Tuhan terima kasih Tuhan. Supaya kami menjadi gereja yang kokoh. Gereja yang kuat. Gereja yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga. Bahwa meresponi kasih karunia. Adalah melangkah dalam kuasa Tuhan dan terus maju. Jangan berhenti bilang kanan kiri. Jangan berhenti. Setelah kita mengevaluasi, kita ada di hadirat Tuhan, lalu kita melangkah lagi. Tuhan, kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Mazmur 17 ayat 5 itu dia katakan, jejakkan jejakmu di jejak Tuhan, supaya langkahmu. Jejakkan kakimu di jejak Tuhan, supaya langkahmu tidak goyah. Hanya ketika kita menjejakkan kaki kita di jejak Tuhan, maka langkah kita tidak sempoyongan. Langkah kita akan terus dalam kekuatan Tuhan. Angin badai luar biasa, tetapi Anda tidak boleh takut. Tadi Pak Jo menyampaikan salam seroja. Salam seroja itu apa Pak? Sehat, rohani dan jasmani. Tapi kalau Pak bilang itu di Kupang, mereka menangis Pak. Karena kemarin badai itu memborak-borandakan semua yang ada di NTT. Mari kita melihat Tuhan di dalam kondisi yang dan mari kita maju. Bapak Ibu bisa. Karena Tuhan pilih. Tuhan yang tetapkan. Bukan kamu yang milih aku. Tapi aku memilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Dan mari melangkah dalam hadirat Tuhan.
Pak Beni tidak saja melayani di GKRI. Pak Beni salah satu pimpinan dari PGLII di Jawa Barat. Dia ketuanya. PGLII itu Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili Indonesia. Yang dimana gereja kita ada di bawah naungan Aras Nasional ini. Pimpinan menjadi berarti, menjadi berkat. Hari doakan Pak Ben. Sebab ini menjadi orang yang kuat, yang dipakai lebih lagi. Ada Bemo. Bemo kan? Pak Yohanes, Bemo, saya melihat lapangannya sudah bagus itu. Sebuah terobosan untuk penjangkauan yang luar biasa. Mari terus maju, jangan takut. Orang tidak boleh melihat kita dengan pandangan sebelah mata. Sekalipun kita kecil, misalnya, tetapi kita tetap ada di hadirat Tuhan. Dan melakukan yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Karena itu maju terus. Hal yang luar biasa, melangkah dengan pasti, berkait dengan firman Tuhan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan plan ini kepadaku. Yang pertama yang harus kita ingat, Bapa kita, Bapa yang setia. Apapun gelombang tofan apapun, Dia Bapa yang taruh di kepala kita, taruh di hati kita. Bapakku, Tuhanku, Dia setia. Kadang-kadang kita tidak setia. Ada hamba Tuhan yang cari tempat di sini, tidak cocok pindah lagi, cocok pindah lagi, tidak cocok pindah lagi. Apa yang mau dicari? Mau cari uang kah? Kalau Anda datang dan melayani Tuhan, Anda percaya Anda diutus oleh Tuhan, lakukan saja. Pasti Tuhan pelihara hidup kita. Saya melayani Tuhan pertama kali dengan uang 50 rupiah. Tapi saya percaya dan saya tidak pernah pergi di rumah jemaat untuk meminta tolong kasih saya makan. Tidak. Tapi hari itu Tuhan siapkan satu keluarga. Untuk setiap bulan dia mendonasi kami. Kami tidak minta. Setiap bulan dia membayar. Dia beli beras, dia beli minyak, dia beli telur. Dia beli. Itu Tuhan yang memerintahkan dia. Sampai satu hari ketika saya kuat, dia berhenti. Itu Tuhan, Bapak Ibu. Jadi hamba Tuhan. Bukan karena uang. Karena uang sebesar apapun kita tidak puas. Kita butuh uang, benar. Tuhan, kami butuh uang. Untuk kehidupan, untuk pelayanan, untuk pekerjaan. Tapi bukan itu menjadi utama. Yang utama adalah Tuhan. Dan terima kasih Bapak Ibu semua yang memperhatikan Pak Ben dan Ibu. Pak Ben masih ada makan di rumah? Sudah. Ya, kalau tidak ada, tolong balik ke belakang sebentar. Kalau hamba Tuhan tidak ada makan, yang bersalah siapa? Tuhan? Tuhan bilang, Pak Hen, aku sudah kasih uang banyak. Tolonglah ya Pak Hen, untuk hambaku, jangan dibiarkan dia menderita. Beda, masing-masing suku tentu berbeda. Tetapi yang pasti kita sama. Punya hati untuk mengasihi dan memberi, menghargai hamba Tuhan. Supaya dia berdiri tegap untuk terus melayani Tuhan. Anda tidak pernah tahu dia menangis jam berapa. Tapi dia tetap setia dengan panggilan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saya terus memotivasi Bapak Ibu untuk melangkah dalam hadirat Tuhan. Jangan takut, Allah kita setia. Yang kedua, dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mencintai Bapak Ibu. Aku mengasihi engkau dengan kasihku yang kekal. Dan karena itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Engkau akan membangun, engkau akan bangun, engkau akan menari, engkau akan bersuka cita. Engkau akan makan hasil dari apa yang engkau tanam.
Dengarkan, Tuhan kita Bapa yang setia, tetapi juga Bapa yang sangat mengasihi kita. Dan yang berikut, Dia Bapa yang tidak pernah tinggalkan kita. Wow, haleluya. Pendeta, pastor, hamba Tuhan kadang-kadang dengan kesibukannya mungkin lupa. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Setiap saat Anda bisa datang dan Anda mengenal. Hal yang luar biasa Bapak Ibu, bahwa ketika kita butuh, kita harus tahu kita membutuhkan kasih karunia yang melimpah. Mengapa? Karena hari ini setan kerjanya luar biasa, mau membunuh. Karena itu kita butuh double porsi kasih karunia Tuhan. Sebab Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan jaga kita. Dan kita tidak dimakan oleh kekuatan jahat. Kita membutuhkan kasih karunia yang melimpah. Supaya apa? Kita tinggal dalam hadirat-Nya. Kalau kita ada di hadirat Tuhan, setan bisa menjamah kita? Enggak. Enggak bisa. Enggak mungkin. Karena kita di hadirat Tuhan. Kekuatan yang dahsyat kita ada di sana. Dan kita percaya Tuhan menolong. Kita akan menerima kasih karunia Tuhan yang semakin melimpah. Kita semakin mengerti hati Bapa. Kita akan terus belajar tentang apa yang Bapa mau. Dan kita akan hidup dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan itu sendiri. Saya ingin katakan begini. Kita butuh kasih karunia. Karena dalam kasih karunia itu kita tinggal di dalam hadirat. Kita tinggal di hadirat. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kebahagiaan bagiku. Hadirat, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Tuhan sembuhkan Pak Amos, Aston Paru Amos. Tuhan pulihkan kondisi di hadirat Tuhan, bukan di luar sana. Di hadirat Bapa, di sini Tuhan sembuhkan, Bapa pulihkan. Iman dibangkitkan dalam nama Yesus. Meraih semua janji-janji Tuhan. Deklarasikan kebenaran. Karena kasih karunia melimpah. Di hadirat Bapa kita mengalami terobosan iman. Untuk merasakan sayangnya Bapa memeluk kita. Ketidakberdayaan kita tidak bisa memisahkan kita. Hadirat Bapa yang luar biasa. Kasih karunia melimpah. Bahwa kita ada di hadirat Tuhan. Wow, di hadirat Tuhan iblis tidak bisa mendekat. Di hadirat Tuhan tidak ada sakit penyakit bisa menyentuh Anda. Di hadirat Tuhan Anda terpelihara. Dan di hadirat Tuhan ada kasih, ada pengampunan. Di hadirat Tuhan ada kekuatan yang dahsyat. Dan di hadirat Tuhan kita boleh melihat betapa Tuhan luar biasa. Hanya ketika Anda di hadirat Tuhan, Anda bisa menangisi anak-anakmu, menangisi pekerjaan pelayanan Tuhan, menangisi apa yang sedang Tuhan buat. Banyak orang sedang tertekan hari ini, tapi mari kita di hadirat Tuhan. Percaya Tuhan lakukan hal. Semakin menerima kelimpahan kasih karunia, semakin mengerti hati Bapa. Bapa terlalu sayang. Dengarkan, di hati Bapa tidak ada rancangan yang jahat. Di hati Bapa ada rancangan yang baik, masa depan yang penuh kebaikan. Orang muda jangan takut. Di hati Bapa, Bapa mau Anda jadi orang hebat. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau menjadi orang-orang yang diberkati. Engkau menjadi orang-orang punya masa depan. Dan itu Bapa di hati Anda. Dan Bapa buat engkau menjadi manusia yang diberkati. Dan terus belajar tentang Tuhan. Percaya
kita mengalami kuasa Tuhan. Setan tidak bisa mencelakakan kita. Sikap kita ada karena kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Kita melayani karena kasih karunia Tuhan. GKRI Berea diberkati Tuhan, berkelimpah. Di usia yang ke-18 semakin banyak jiwa Tuhan menangkan, dan Tuhan dimuliakan di dalamnya. Tuhan ada bagi kita. Selamat ulang tahun GKRI Berea, Pastor Benny dan Ibu, dan semua pimpinan pengurus. Tuhan mau kita imani, kita menikmati limpah kasih karunia, memungkinkan kita menaikkan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari berdiri di hadirat Tuhan. Haleluya. 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 Morina ya rabashe. Kirana ya rabashe. Kirena ya rabashe. Kirena ya rababa parana ya rabashe. Kire namo. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau bawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar. Bawa kami lihat terobosan-terobosan terjadi. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu. Hadirat-Mu. Hadirat-Mu, 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 membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hari ulang tahun GKRI Berea, Tuhan ada di sini. Tuhan menjanjikan banyak hal yang luar biasa, bahwa Dia pun sanggup memulihkan engkau untuk menikmati double porsi kasih karunia, sehingga engkau boleh hidup berkemenangan dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu, dalam usaha, dalam bisnismu. Karena itu dalam nama Tuhan Yesus aku deklarasikan, semua panah beracun, panah maut, semua yang ditaburkan untuk menghancurkan, mencelakakan, mencederai, aku hancurkan semua dalam nama Yesus. Karena aku tahu pada hari ini semua yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan beri kekuatan, pemulihan dalam nama Yesus. Bahwa Tuhan bangkitkan imannya untuk melihat bahwa Tuhan sudah selesaikan di atas bukit Golgota. Tuhan bawa dia bersuka cita, melangkah dengan iman. Usia 18 tahun GKRI, terobosan mujizat terjadi dan terjadi bagi hamba, bagi GKRI Berea. Pastor Benny, Tuhan membawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Hatimu, Tuhan melihat hatimu yang sangat mencintai dan pekerjaanmu. Biarkan engkau tidak ragu untuk semua janji Tuhan. Tuhan menggenapi itu bagi engkau. Engkau boleh melihat bahwa
Semua yang kau doakan sedang Tuhan genapi. Dan akan lebih dahsyat lagi Tuhan buat hidup. Tempat ini tidak akan muat lagi. Tuhan buat engkau untuk bersuka cita dalam nama Yesus Tuhan. Karena ini tahun penuaian, ini tahun pelipat gandaan, ini tahun ucapan syukur bahwa ada jiwa-jiwa semakin banyak Tuhan menangkap. Dan diberkatilah engkau dengan pengurapan yang baru. Munina musina yang mulina mulebesina karena yang muda balabasena. Ini korono muda basena imurina yang mulina muda basena. Yenu bos terbang, engkau terbang, terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Engkau terbang bagaikan Raja Wali. Karena Bapa yang memilih engkau dan menggegap engkau. Bersama istri anak-anak, bersama keluarga besar. Bersukacitalah karena Tuhan, Dia Bapa yang telah memberkati. Dia Bapa yang setia. Dia Bapa yang mengasihi engkau. Dia Bapa yang tidak pernah tinggalkan. Bersatu meraih pembangunan kerajaan Allah. Biarkan satu demi satu janjinya digenapi untuk kemuliaan nama sendiri. Berkati umatmu, berkati hamba-hambamu. Buat rumah tangga semuanya berbahagia. Di ulang tahun gerejamu Tuhan, semua bersuka cita. Di dalam nama Yesus, firman-Mu ya dan simpan di hati kami ya Bapa, supaya kami kuat menjalani hidup kami dan melihat semua janji Tuhan digenapi. Di dalam berkat nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata, Amin. berkat selamat dulu.
meninggalkanku. Tak menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalammu, oh Yesusku. Dan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta.
Haleluya. Sebab Yesus baik, amin. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Tadi dikatakan Tuhan Yesus sungguh baik. Tidak akan berkesudahan kasih setia Tuhan bagi hidup kita, amin. Luar biasa dahsyat. Atas nama Gembala, pengurus dan seluruh jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Martinus G. Raja MDiv selaku Ketua Umum Sinode GKRI dan Gembala Senior GKRI Mahkota Kemuliaan. Kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas perkenanan waktu Pastor. Boleh menyampaikan kebenaran firman yang sungguh dahsyat, mengingatkan kembali kepada kami khususnya jemaat GKRI Berea. Selama ini kami ada karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati Pastor senantiasa, diberikan kekuatan kesehatan, dipakai lebih dahsyat lagi. Salam hormat buat Ibu dan seluruh anak-anak dan juga seluruh jemaat GKRI Mahkota Kemuliaan dari GKRI Jemaat Berea Bandung. Puji Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya jemaat Tuhan yang saat ini ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara live di rumah diberkati secara dahsyat luar biasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak mari yang diberkati Tuhan beri kemuliaan yang sungguh dahsyat untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kalau kita sudah diberkati dengan dahsyat luar biasa melalui kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya jemaat di tempat ini juga diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari saya mengajak kita menabur dengan penuh sukacita. Kita persiapkan diri kita terlebih dahulu, kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima saat ini, terlebih khusus di ulang tahun GKRI Berea yang ke-18 tahun Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia yang Kau boleh berikan selama kami ada melakukan pelayanan di GKRI Berea. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk atas apa yang Kau berikan karya-Mu yang luar biasa. Dan kami mau melangkah lebih lanjut lagi Tuhan di tahun-tahun mendatang dengan dahsyat luar biasa bersama dengan Tuhan. Kami mampu dan kami bisa Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang boleh memberikan kekuatan kami melalui kebenaran firman Tuhan, pakai kehidupannya lebih dahsyat lagi Tuhan. Pastor Martinus beserta keluarga boleh diberkati, diberi kekuatan kesehatan, dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun keluarga hamba-Mu ini Tuhan berada, nama Engkau dimuliakan. Banyak jiwa-jiwa diberkati dan dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan Engkau yang berkenan atas setiap persembahan yang boleh kami berikan menjadi hormat bagi nama Engkau. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Ya. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live di rumah masing-masing dan rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, Bapak Ibu di rumah bisa melakukan scan QR Code yang tertera di layar kaca Bapak Ibu di rumah melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, Shopee Pay, Link Aja maupun M-Banking. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer rekening gereja di Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 37 999999456. Atas nama pengurus dan jemaat semua kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang telah Bapak Ibu berikan di tempat ini. Tuhan Yesus yang memberkati dengan berlipat kali ganda. Haleluya. Ya, pada kesempatan ini kami akan membacakan sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini. Dimulai hari Selasa, kita akan mengadakan kegiatan doa puasa. Mari mengajak umat Tuhan kita sama-sama terlibat di dalam kegiatan doa disertai dengan puasa. Kita akan berdoa buat setiap kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Buat para pemimpin bangsa, kita juga akan berdoa buat para pemimpin rohani kita dari pusat sampai ke daerah Sinode GKRI. Kiranya Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di GKRI seluruh Indonesia. Amin. Dan kita juga akan
berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan yang kita lakukan dan kerjakan. Ya, kemudian hari Jumat kita ada kegiatan kelompok rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lembat. Silahkan Bapak Ibu sidang jemaat mengikuti setiap kegiatan ibadah di GKRI Berea. Hari Jumat kita akan melakukan pendalaman Alkitab yang lebih dahsyat lagi. Silahkan bagi sidang jemaat yang bisa datang, silahkan datang ke gereja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pastikan Bapak Ibu jemaat yang datang ke gereja dalam tubuh yang sehat. Jangan lupa memakai masker saat datang ke gereja, mencuci tangan terlebih dahulu, ada petugas yang mengukur suhu tubuh dan baru dipersilakan duduk di tempat duduk yang telah disediakan. Kemudian hari Sabtu ada ibadah youth di tempat ini, B Generation, dimulai pukul 6:30 malam. Demikian sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur karena hari ini kita sungguh diberkati. Kita boleh menikmati lawatan Tuhan, menikmati bagaimana Tuhan terus berkarya di tengah-tengah gereja Tuhan di tempat ini. Mari kita mau menaikkan pujian syukur kita. Katakan hormat. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat dan kemuliaan bagi Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang telah memberkati GKRI Berea di usia 18 tahun. Semua hamba-hambamu, Pastor Ben dan Ibu dan semua pengurus pimpinan jemaat dalam berkat Tuhan bersama umatmu dalam satu kesatuan maju untuk kerajaan Bapa. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan nyatakan dan kami percaya Tuhan dipuji dimuliakan. Kami akhiri seluruh ibadah kami dengan memani kami taruh hati hidup kami, tubuh, roh dan jiwa kami dan persembahan yang hidup yang kudus di mezbah Bapa yang kudus. Dan biarkan Tuhan pakai kami lebih lagi untuk kerajaan Bapa. Pulanglah, arahkan hatimu kepada Bapa, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, kemenangan, sukacita, tubuh, roh dan jiwa terpelihara sempurna. Apa saja engkau buat berhasil karena Dia Bapa mengasihi engkau. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, dan engkau bersorak-sorai karena kemenangan yang dari Bapa. Tidak ada virus maut, roh jahat setan, yang adalah perlindungan Bapa. Dalam berkat nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.